2019 pada halaman 66-67 yang berbunyi penetapan suara calon legislatif yang meninggal, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Doni Tri Istiqomah melaporkan kronologi proses penyelesaian sengketa pemilu Dapil 1 Sumsel kepada Hasto Kristianto via WA. Bahwa pada awal bulan Desember 2019, Hasto Kristianto memanggil Doni Tri Istiqomah dan mengatakan, kamu bikin kajian hukumnya, nanti yang lain-lain biar diurus sama Saiful. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah berkoordinasi dengan Saiful Bahri untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya teknis, yaitu mengantarkan surat-surat, bertemu dengan komisioner atau pihak-pihak terkait lain, dan juga melakukan lobby dengan pihak KPU terkait penyelesaian sengketa pemilu legislatif tahun 2019 Dapil Sumsel 1 tersebut. Bahwa pada sekitar awal atau pertengahan Desember 2019, DPP PDI Perjuangan kembali melakukan rapat pleno yang memutuskan untuk memberikan perolehan suara almarhum Najaruddin Kemas kepada Harun Masiku. Selanjutnya DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat yang ditantang oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto yang ditujukan kepada KPU dengan surat nomor 224/X DPP /12 Romawi /2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang antara lain berisi bahwa KPU wajib melaksanakan fatwa MA yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2019. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah menyampaikan surat tersebut pada Saiful Bahri untuk kemudian diserahkan oleh Saiful Bahri ke KPU. Bahwa setelah menyerahkan surat tersebut ke KPU, Saiful Bahri melakukan lobby-lobby ke KPU dan Doni Tri Istiqomah mengurusi terkait surat-surat dan kajian hukumnya. Bahwa sekitar awal Desember 2019, Saiful Bahri meminta kepada Agustiani Trio Fidelina selaku kader di DPP PDI Perjuangan dan mantan anggota Bawaslu RI tahun 2005-2010 untuk membantu mengurus masalah tersebut ke pihak KPU. Kemudian Saiful Bahri menyampaikan surat keputusan Mahkamah Agung terkait melalui WA kepada Agustiani Trio Fidelina. Bahwa selanjutnya Saiful Bahri diminta oleh Agustiani Trio Fidelina untuk mengirimkan kopi surat-surat yang dikirimkan ke KPU untuk mengetahui dasar penetapan caleg DPR RI Dapil 1 Sumsel 1. Selain itu, Saiful Bahri meminta Agustiani Trio Fidelina untuk menanyakan biaya operasional kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu anggota atau komisioner KPU untuk mempermudah dan membantu penetapan caleg DPR RI dari Dapil 1 Sumsel sesuai ketetapan DPP PDI Perjuangan. Bahwa beberapa waktu kemudian bulan Desember 2019, Saiful Bahri menerima pemberitahuan dari Agustiani Trio Fidelina bahwa dana yang diminta oleh Wahyu Setiawan adalah sebesar 1 miliar rupiah. Atas permintaan tersebut, Saiful minta Agustiani Trio Fidelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional adalah sebesar 900 juta rupiah. Bahwa selanjutnya, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah menemui Harun Masiku di restoran Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut. Pada pertemuan tersebut Harun Masiku menyanggupi untuk membiayai dana operasional sebesar 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkannya. Bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristianto terkait kelanjutan dan perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal itu Hasto Kristianto mengatakan, ya silahkan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Kemudian siang harinya Saiful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDI Perjuangan dan menjelaskan bahwa perkembangan urusan tersebut sudah dilaporkan kepada Hasto Kristianto. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kusnadi selaku staf DPP PDI Perjuangan menghadap Doni Tri Istiqomah di ruang rapat kantor DPP Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu Kus menyerahkan titipan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 16 Desember 2019 Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WA yang berbunyi, Mas Hasto ngasih 400 juta, yang 600 Harun katanya, duit udah kupegang. Saiful Bahri kemudian menanyakan, sing apa rupiah, malam saja kita ketemu. Atas pertanyaan tersebut Doni Tri Istiqomah kemudian membuka titipan uang tersebut dan menghitungnya. Uang yang ada di dalam amplop tersebut adalah uang rupiah dengan bentuk pecahan Rp50.000 sejumlah 400 juta rupiah. Saiful Bahri kemudian menjawab, wah harus disingkan dulu.
Dalam percakapan WA tersebut, Saiful Bahri akan menukarkan dalam bentuk Singapura dolar pada esok harinya. Selain itu, Saiful Bahri juga mengatakan bahwa MHK yang artinya Hasto Kristianto memberitahu Saiful Bahri untuk memberikan uang sejumlah 400 juta rupiah dulu. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Doni Tri Istiqomah berangkat ke Starbucks Metropol untuk bertemu Saiful Bahri sambil membawa titipan uang sebesar 400 juta rupiah tersebut. Setelah Doni Tri Istiqomah bertemu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah langsung mengatakan, ini ada uang untuk operasional pelaksanaan putusan MA di KPU, perintah Pak Sekjen untuk urusan Pak Harun. Saiful Bahri lalu mengatakan, oke, mantap, kajian hukumnya kapan? Doni Tri Istiqomah menjanjikan 2-3 hari selesai. Saiful Bahri kemudian memanggil sopirnya yang bernama Ilham dan meminta untuk memindahkan titipan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah berupa Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi B4091 KEN di parkiran Metropol ke mobil Saiful Bahri Mitsubishi Pajero warna hitam. Pada saat itu Doni Tri Istiqomah tidak ikut ke mobil dan hanya menyerahkan kunci mobil ke Ilham untuk mengambil amplop berwarna coklat berisi uang tersebut. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 jam 19.28 waktu Indonesia Barat, Hasto Kristianto menghubungi Saiful Bahri melalui chat WhatsApp yang berbunyi, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian Saiful Bahri menjawab, siap mas. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Saiful Bahri meminta Agustiani Theophildelina untuk menyampaikan uang muka atau down payment atau DP biaya operasional sebesar 200 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Saiful Bahri dan Agustiani Theophildelina bertemu di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan tersebut, Saiful Bahri memberikan uang kepada Agustiani Theophildelina dalam amplop putih berupa 19 uang pecahan 1000 Singapura dolar yang disampaikan kepada Wahyu Setiawan. Beberapa saat kemudian Wahyu Setiawan hadir di Mall Pejaten Village tersebut dan bergabung dengan Saiful Bahri dan Agustiani Theophildelina. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan mengenai langkah-langkah penetapan caleg dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meninggalkan Agustiani Theophildelina dan Wahyu Setiawan lebih dulu untuk kemudian kembali ke rumah. Setelah Saiful Bahri meninggalkan Pejaten Village, Agustiani Theophildelina menyerahkan uang yang dititipkan Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saiful Bahri menerima uang dari Harun Masiku secara tunai sebesar 850 juta rupiah untuk membiayai dana operasional terkait kepentingan Harun Masiku tersebut. Selanjutnya Saiful Bahri melaporkan penerima uang dari Harun Masiku tersebut pada Hasto Kristianto melalui WhatsApp tanggal 23 Desember 2019 yang berbunyi, izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Selanjutnya dari uang sebesar 850 tersebut, Saiful Bahri menukarkan uang sebesar 400 juta rupiah menjadi mata uang Singapura dolar sebesar 39.000 Singapura dolar dengan maksud untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Theophildelina. Sedangkan sisanya sebesar 100 juta rupiah akan diserahkan Saiful Bahri kepada Doni Tri Istiqomah dan 350 juta dipegang oleh Saiful Bahri sendiri untuk dana operasional. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Saiful Bahri kembali memberikan sejumlah uang kepada Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Theophildelina sekitar 400 juta rupiah dalam pecahan dolar Singapura untuk menambah biaya operasional. Agustiani Theophildelina menerima uang tersebut dari supir Saiful Bahri di Haagen-Dazs Mall Plaza Indonesia. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Saiful Bahri menerima pesan WhatsApp dari Hasto Kristianto yang berisi dokumen surat KPU nomor 1/PY 01/06 KPU 1/2020 yang intinya berisi bahwa untuk calon legislatif yang meninggal dunia digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, sehingga KPU tidak dapat memenuhi permohonan penggantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Saiful Bahri membalas pesan Hasto Kristianto tersebut melalui WhatsApp yang berbunyi, iya mas, kemarin siang saya di KPU, ini masih jalan terus. Perkembangannya saya lapor langsung sama Saiful siang ini ke mas. 7. Bahwa rangkaian peristiwa pidana tersebut didukung dengan alat bukti, transaksi, bukti dokumen atau surat bukti elektronik yang telah dituangkan dalam surat
tanda penerimaan dokumen atau uang atau barang, petunjuk yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga memenuhi minimal 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, yakni a. keterangan saksi berupa keterangan 8 orang terkait dengan perkara aku yang masing-masing dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, antara lain Wahyu Setiawan, Agustia Theophilidilani, Saiful Bahri, Doni Trikus Istiqomah, Sarfat Setiawan Tonin Jaya, Moh Ilham Yulianto, Ika Indrayani, dan Wahyu Budi Wirawan. B. Bukti dokumen surat bukti elektronik yang telah dituangkan dalam surat tanda terima penitipan dokumen atau uang atau barang, di antaranya STBBB, STBB 11 dan seterusnya sampai STBB nomor 8, STBB 18 tanggal 8 Januari tahun 2020. C. Dokumen barang antara lain 1 lembar kwitansi untuk pembayaran DP 1 unit Pajero Sport sebesar 10 juta rupiah dari Wahyu Setiawan pada tanggal 30 September 2019 dan seterusnya sampai dengan bukti 1 buah tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 lembar receipt pengiriman uang BCA dari nominal 28 juta sekian dari Rahmat Setiawan Toninja kepada Wahyu Setiawan dengan nomor rekening 0357 sekian pada Bank BNI dan seterusnya sampai dengan huruf J, dokumen dan barang lainnya. D. Petunjuk penyelidik melakukan penyadapan lawful interception terhadap 12 nomor telepon seluler yang diduga terlibat dalam perkara aku. 8. Bahwa keterangan sejumlah orang yang terkait dengan perkara aku dalam tahap penyelidikan bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dokumen surat petunjuk atau bukti elektronik yang pada pokoknya menerangkan dugaan tindak pidana korupsi berupa tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Asjanitio yang diduga melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. B. Tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di KPU tentang penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama Saiful Bahri dan kawan-kawan yang diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 9. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup berjumlah lebih dari 2 alat bukti berupa dokumen, keterangan sejumlah orang dan yang terkait dengan perkara aku dan sejumlah uang serta petunjuk. Selanjutnya penyidik termohon menyusun hasil penyelidikan tersebut dalam laporan hasil penyelidikan LHP 02 tahun 2020 tanggal 9 Januari tahun 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dan melaporkan kepada termohon untuk kemudian dilakukan gelar perkara atau ekspos yang dihadiri dengan pimpinan, deputi penindakan dan eksekusi, direktur penuntutan, direktur penyidikan, serta satgas penyidikan, satgas jaksa penuntut umum perkara aku. Proses gelar perkara inilah yang merupakan proses validasi oleh pejabat yang berwenang atas kecukupan bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 alat bukti yang secara kualitas dan kuantitas relevan dengan perkara yang diketemukan oleh penyelidik termohon berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK. 10. Bahwa dalam gelar perkara atau ekspos tersebut penyelidik termohon dalam penyampaian laporan sudah langsung memaparkan perolehan bukti permulaan yang cukup dalam perkara aku, maka bukti permulaan yang cukup berupa lebih dari 2 alat bukti berupa surat dokumen keterangan sejumlah orang yang terkait dengan peraku dan petunjuk antara lain surat atau dokumen yang berjumlah lebih dari 12 dokumen serta sejumlah uang, keterangan dari 8 orang yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, petunjuk berupa bukti elektronik di antara handphone setelah hasil penyadapan terhadap 12 nomor handphone seluler yang diduga terlibat dalam perkara aku. 11. Atas proses validasi terhadap laporan atau LHP tersebut, maka oleh penyelidik termohon dibuat laporan kejadian tindak pidana korupsi atau LKTPK kepada termohon yang berisi kesimpulan adanya juga tindak pidana korupsi, uraian kasus posisi, pasal yang dituduhkan serta saran tindak agar perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan
serta disertai siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban tetap sebagaimana tertuang dalam A. LKTPK nomor 03 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di KPU terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama Saiful Bahri dan kawan-kawan yang diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 551 ke 1 KUH pidana. Dan B. LKTPK nomor LKTPK 4 01 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Tio yang diduga melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 551 ke 1 KUH pidana. Berdasarkan hasil gelar perkara atau ekspos perkara atau laporan hasil penyidikan oleh penyidik termohon tersebut yang kesimpulannya dituangkan dalam kedua LKTPK di atas yang disepakati akan dinaikkan ke tahap penyidikan sekaligus direkomendasikan siapa pihak yang diduga pelakunya. Rekomendasi mengenai siapa pihak yang diduga pelakunya tersebut semata-mata berdasarkan kecukupan dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang ditemukan oleh penyelidik termohon pada saat dilaporkan kepada termohon. Artinya pada saat penyelidikan perkara bukti permulaan yang cukup pada saat itu dipandang sementara hanya mengarah pada perbuatan Wahyu Setiawan dan Agustiani selaku penerima, sedang di pihak pemberi mengarah pada perbuatan Harun Masiku dan Saiful Bahri dan kawan-kawan. 13. Dicantumkannya frase dan kawan-kawan sebagai pihak yang direkomendasikan sebagai kawan peserta pemberi Harun Masiku dan Saiful Bahri ini karena di dalam fakta hasil penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Seperindik 146/12/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang tercantum dalam LHP diketemukan adanya peran-peran pihak lain termasuk pemohon atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi AKO. Peran-peran inilah yang memerlukan pendalaman untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam atas perbuatan yang bersangkutan sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dalam hal di kemudian hari dalam penanganan perkara AKO baik di tahap penyidikan maupun penuntutan terhadap pihak-pihak lain tersebut diketemukan bukti-bukti yang cukup mengarah pada keterpenuhian unsur tindak pidana korupsi AKO serta adanya unsur kesalahan dalam dirinya, maka terhadap pihak lain tersebut dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara AKO. A2 dilanjutkan. A2. Penyidikan perkara tertangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi suap KPU RI. 1. Bahwa setelah penyelidik termohon melaporkan kepada termohon pimpinan KPK berdasarkan LKTPK 03 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 dan LKTPK nomor 04 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang merupakan pelaksanaan tugas penyelidik termohon berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Bahwa selanjutnya termohon menaikkan kasus penanganan perkara AKO ke tahap penyidikan dengan menerbitkan A. Surat Perintah Penyidikan nomor Seperindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 di mana penyidik-penyidik termohon diperintahkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana
B. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 08 Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 di mana penyidik-penyidik termohon diperintahkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait menerima hadiah atau janji dari Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai 2024 yang dilakukan oleh tersangka Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana bahwa di dalam kedua sprindik di atas telah dicantumkan nama pihak-pihak yang dijadikan tersangka yaitu Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio selaku penerima dan Harun Masiku beserta Saiful Bahri dari pihak pemberi. 3. Bahwa mengingat penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan, maka penyidik termohon dalam melakukan penyidikan terfokus pada pembuktian terhadap nama-nama tersangka yang sudah tercantum dalam Sprindik 07 tahun 2020 dan Sprindik 08 tahun 2020 masing-masing tanggal 9 Januari 2020 sehingga kemudian penyidik termohon berhasil menyelesaikan penyusunan berkas perkaranya dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk atas nama tersangka Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio selaku penerima dan Saiful Bahri dari pihak pemberi. 4. Bahwa selanjutnya penyidik termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada para tersangka melalui surat SPDP yakni SPDP nomor B25 tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Harun Masiku, SPDP nomor 26 tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Saiful Bahri, SPDP nomor B27 tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Wahyu Setiawan, SPDP nomor B28 tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Agustiani Tio. 5. Bahwa sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, penyidik termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan seperti melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta memperoleh alat bukti lain melalui proses penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan maupun penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan yang keseluruhan syarat formil dan material telah dicantumkan oleh penyidik termohon dalam berkas perkara sebagai berikut. Berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Saiful Bahri nomor berkas perkara 22 tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020, berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Friderlina nomor berkas perkara 28 tahun 2020 tanggal 28 April 2020. 6. Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa pada tahap penyidikan telah bersesuaian satu dengan yang lain serta bukti-bukti yang diperoleh termohon tentang peran dari para tersangka yakni Harun Masiku, Saiful Bahri, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dalam dugaan tindak pidana korupsi memberi dan atau menerima hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sehingga berdasarkan hasil penelitian jaksa peneliti telah dinyatakan lengkap P21 berdasarkan nota dinas Direktur Penuntutan KPK. 7. Bahwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti maka kemudian dilaksanakan serah terima barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum untuk kemudian dilakukan penuntutan. Sebelum dilakukan penuntutan, tim penuntut umum telah menyusun surat dakwaan untuk masing-masing berkas perkara, yakni A. Surat dakwaan nomor 29 tahun 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri tertanggal 19 Maret 2020 dengan susunan dakwaan primer pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1
Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. B. Surat dakwaan nomor 31 tahun 2020 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina tertanggal 15 Mei 2020 dengan susunan dakwaan. Primer, pasal 12 huruf A Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Dan khusus terdakwa Wahyu Setiawan, dakwaan kedua pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Bahwa penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor 29 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor 31 tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. 9. Bahwa setelah berjalan proses pemeriksaan persidangan kedua perkara tersebut, maka selanjutnya penuntut umum membacakan surat tuntutan sebagai berikut. Surat tuntutan nomor 70 tahun 2020 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina tanggal 3 Agustus 2020. Surat tuntutan atas nama terdakwa Saiful Bahri pada bulan April 2020. 10. Bahwa atas dasar pemeriksaan persidangan dan surat tuntutan penuntut umum, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut. A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 18 tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri dengan pokok amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Saiful Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 28 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama terdakwa 1 Wahyu Setiawan dan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina dengan pokok amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa 1 Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua. 2. Menyatakan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 11. Bahwa memperhatikan rangkaian penanganan perkara aku jelas terlihat bahwa tersangka Harun Masiku masih berjalan proses penyidikannya karena yang bersangkutan dalam posisi melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Termohon telah menetapkan status tersangka Harun Masiku dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat
nomor R143 tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 atas nama Harun Masiku. Kemudian telah ditindaklanjuti oleh Mabes Polri dengan keluarnya Red Notice Interpol atas nama Harun Masiku pada tanggal 30 Juni 2021. 12. Keadaan demikian menunjukkan bahwa surat perintah penyidikan yang terkait dengan pohon perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi dan atau menerima hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 tidak semua berhenti, melainkan sebagian surat perintah penyidikan tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum, yakni surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 untuk melakukan penyidikan tidak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai 2022 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. 13. Bahwa walaupun perkara atas nama tersangka Saiful Bahri telah berkekuatan hukum tetap, namun bukan berarti penanganan perkara atas tersangka Harun Masiku menjadi berhenti. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 untuk atas nama Harun Masiku secara yuridis masih memiliki legalitas untuk dijadikan dasar oleh penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti guna membuktikan perkara serta melakukan upaya paksa lainnya dalam rangka penanganan perkara atas nama Harun Masiku. A3. Munculnya penyidikan perkara suap KPU atas nama tersangka Hasto Kristianto. 1. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan tugas penyidikan oleh penyidik termohon berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai 2024 masih berlaku untuk atas nama tersangka Harun Masiku yang melarikan diri sehingga belum dapat disidangkan. 2. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 tidak pernah dilakukan penghentian penyidikan oleh termohon sehingga demi hukum masih berlaku dan memiliki legalitas untuk melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku. 3. Bahwa pelaksanaan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 termohon memandang perlu untuk melakukan penambahan personil penyidik sehingga dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07A titik 2020 tahun 2021 tanggal 15 April 2021 untuk penambahan 2 orang penyidik. B. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07B titik 2020 tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 untuk penambahan 9 orang penyidik. Surat perintah penyidikan tersebut merupakan perintah termohon kepada penyidik termohon untuk melakukan penyidikan lanjutan tidak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku dan kawan-kawan. 4. Bahwa termohon dalam penanganan perkara akuo menyisakan tanggungan perkara atas nama tersangka Harun Masiku yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga belum memperoleh penyelesaian secara hukum. Menjadi kewajiban bagi termohon untuk terus mengupayakan penyelesaian perkara akuo dengan meminta pertanggungjawaban di muka hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, kawan peserta. Bahwa berdasarkan analisa penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik termohon, profil sosok tersangka Harun Masiku ditengarai banyak memperoleh perlindungan dan bantuan dari pihak-pihak lain dalam pelariannya, sehingga sulit diketemukan keberadaannya oleh termohon. 5. Bahwa untuk menuntaskan penanganan perkara akuo, salah satu strategi termohon
yakni mengganti personil yang sudah pindah serta menambah penyidik baru guna memperdalam fakta-fakta hukum yang muncul di tahap penyelidikan. Pendalaman ini perlu dilakukan atas semua informasi yang telah diperoleh yang selama ini penanganan perkara belum didalami. Kebijakan demikian adalah ranah kewenangan termohon karena berdasarkan analisa dan informasi yang ada sebenarnya, profil atau sosok Harun Masiku secara individunya sebenarnya tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup maupun jaringan yang luas untuk mendukung pelarian dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, termohon menelaah informasi yang telah ada serta terus mencari tambahan informasi guna mencari keberadaan tersangka Harun Masiku maupun pihak-pihak yang diduga terlibat bekerja sama dalam perkara akuo. 6. Atas dasar surat perintah penyidikan di atas, penyidik termohon kembali menelaah dan mempelajari temuan pada penyelidikan yang diketemukan oleh penyelidik termohon. Penelaahan lebih lanjut oleh penyidik termohon tersebut dilakukan melalui beberapa dokumen bukti. Laporan hasil penyelidikan LHP 02 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020. Beberapa berita acara permintaan keterangan Wahyu Setiawan tanggal 8 Januari 2020, Agustiani Tio Fridelina tanggal 8 Januari 2020, Saiful Bahri, Doni Trikusuma, Rahmat Setiawan Tonidia, Muhammad Ilham Yulianto, Ika Indrayani, Wahyu Budi Wiryawan. Berikutnya, hasil pengolahan barang bukti elektronik yang berasal dari handphone sitaan Wahyu Setiawan tanggal 8 Januari 2020, Agustiani Tio Fridelina tanggal 8 Januari 2020, Saiful Bahri tanggal 8 Januari 2020, Doni Trikusuma tanggal 8 Januari 2020 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik KPK yang berbentuk tangkapan layar atas percakapan WhatsApp, pesan gambar, serta hasil olahan laboratorium forensik lainnya. Hasil penyadapan yang terkait perkara akuo. 7. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pendalaman bukti-bukti di atas, maka kemudian dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap saksi-saksi guna melakukan cross examination di tahap penyidikan guna menemukan keberadaan tersangka Harun Masiku serta kemungkinan adanya pihak lain kawan peserta. 8. Penyidik termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon Hasto Kristianto sebanyak 3 kali, yakni pemeriksaan tanggal 24 Januari 2020 atas nama pemohon sebagai saksi, pemeriksaan lanjutan kedua tanggal 26 Februari 2020 atas nama pemohon sebagai saksi, pemeriksaan lanjutan ketiga tanggal 10 Juni 2024 atas nama pemohon sebagai saksi. 9. Bahwa penyidik termohon terus melakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dengan meminta keterangan sebagai saksi kepada beberapa pihak yang diduga ada hubungannya dengan tersangka Harun Masiku. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dilakukan cross examination, pengujian dengan menggabungkan alat bukti satu dengan yang lainnya, terdapat nama pemohon yakni Hasto Kristianto yang memiliki keterkaitan dengan tersangka Harun Masiku dalam perkara akuo. 10. Bahwa adanya keterkaitan antara pemohon dengan tersangka Harun Masiku dalam perkara sebelumnya yang sudah inkrah perkara nomor 18 tahun 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri dan perkara nomor 28 tahun 2020 atas nama terdakwa 1 Wahyu Setiawan dan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina memang sudah ada keterkaitan, namun hanya sebatas keterkaitan formal semata. Hal demikian memang bisa dipahami karena fokus penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang dalam perkara akuo terbatas pada pembuktian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tertangkap tangan, yakni Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, serta Harun Masiku. 11. Bahwa fakta persidangan yang muncul dalam perkara akuo semata-mata hanya terkait dengan pembuktian surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Materi surat dakwaan perkara akuo berasal dari hasil penyidikan perkara oleh penyidik termohon. Perlu disampaikan di sini bahwa materi penyidikan
terkadang tidak selamanya bisa sampai mengungkap semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara sekaligus. Terkadang membutuhkan tahapan-tahapan dalam pengungkapannya seiring dengan diperolehnya bukti-bukti yang mendukung pembuktian. Fakta persidangan dalam suatu perkara bukanlah harga mati yang kemudian menutup kemungkinan adanya fakta baru. Dalam hasanah hukum pidana, pembuktian perkara sebelumnya tidak mengikat perkara selanjutnya sepanjang kemudian ditemukan adanya fakta baru yang didukung alat bukti yang sah, sehingga dalam hal ini dikenal istilah novum, yang artinya suatu hal baru yang timbul setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 12. Dalam perkara akuo, sebagaimana diuraikan di atas, jelas tidak keseluruhan perkara telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku masih berjalan penyidikannya. Atas dasar demikian, maka sangat memungkinkan bagi penyidik termohon untuk menemukan bukti baru yang relevan dipertimbangkan untuk membuktikan perkara akuo, bahkan untuk menetapkan tersangka baru. 13. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa hasil penelaahan lebih lanjut melalui proses penyidikan dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku, terdapat fakta yang membuktikan adanya hubungan yang tidak semata-mata formal saja antara tersangka Harun Masiku dengan pemohon. Namun lebih jauh, hubungan antara tersangka Harun Masiku dan pemohon sudah sangat material sehingga masuk kategori sebagai penyertaan dalam hukum pidana. Adanya penyertaan dapat ditemukan dengan adanya niat yang sama dan kerjasama yang diinisyafi antara Harun Masiku, Saiful Bahri maupun pemohon terkait perbuatan untuk memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. 14. Penyidik termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatan pemohon dalam perkara akuo, dan atas perbuatannya tersebut pemohon patut dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukannya karena melakukan perbuatan tercela bersama-sama Harun Masiku dan Saiful Bahri maupun pemohon memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Bukti permulaan yang cukup diketemukan penyidik termohon tersebut meliputi dua alat bukti yang memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi yang delik intinya memberikan hadiah atau janji suap sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Unsur-unsur pasal yang dituduhkan. A. Unsur setiap orang. Adanya fakta hukum sebagai berikut. Hasto Kristianto merupakan kader PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2015 sampai dengan 2024 selaku Sekjen. Hasto Kristianto bertugas sebagai berikut: menyelenggarakan tata kelola partai, merancang peraturan dan keputusan partai, menjabarkan kebijakan ketua umum partai dan atau DPP partai dalam program partai, menjalankan fungsi komunikasi politik, mendampingi ketua umum dalam memimpin rapat-rapat DPP partai. Dalam melaksanakan tugasnya, Hasto Kristianto bertanggung jawab kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018 dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022 Hatta Ali, dan diyakini bahwa Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Pada tahap pemilihan legislatif tahun 2019, pemohon selaku Sekjen PDI Perjuangan menempatkan Harun Masiku pada daftar pemilihan wilayah 1 Sumatera Selatan dengan alasan wilayah itu merupakan basis masa pemilih PDI Perjuangan. Hal ini memungkinkan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil tersebut. Hasto Kristianto tidak menempatkan Harun Masiku pada wilayah Toraja atau wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan daerah asli Harun Masiku. D. Unsur memberi sesuatu atau hadiah atau janji. Adanya fakta hukum sebagai berikut: bahwa pemohon pada sekira bulan Mei 2019 mendatangi dan menemui Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU RI
yang dalam pertemuan tersebut pemohon meminta Wahyu Setiawan untuk menetapkan sebagai caleg terpilih DPR RI atas nama Maria Lestari dari Dapil 1 Kalimantan Barat dan Harun Masiku dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Pemohon selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan memberikan kuasa kepada Doni Tri Istiqomah guna menjadi kuasa hukum partai di Mahkamah Agung dalam rangka pengujian material pasal 54 ayat 5 huruf K Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dan pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 4 tahun 2019. Adapun pengujian material tersebut dimaksudkan guna mengakomodasi kepentingan untuk menetapkan Harun Masiku agar berhak mendapatkan limpahan suara dari Nazarudin Kemas. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional tanggal 21 Mei 2019, KPU RI melaksanakan rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 menetapkan antara lain untuk Dapil DPR Sumsel 1, DPP PDI Perjuangan memperoleh 1 kursi dengan calon terpilih atas nama Rizky Aprilia. Pada tanggal 23 September 2019, Rizky Aprilia pada saat itu sedang di Jakarta dihubungi oleh Doni Tri Istiqomah untuk diminta bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Karena posisi Rizky Aprilia berada di Singapura, kemudian ditemui oleh Saiful Bahri di Shangri-La Orchard Hotel Singapura pada tanggal 25 September 2019. Dalam pertemuan tersebut, Saiful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi komisioner Komnas HAM, komisaris BUMN. Tujuan dari mundurnya Rizky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun Rizky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan. Mengetahui hal tersebut, pemohon selaku Sekjen PDI Perjuangan tetap mengupayakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPP RI dari Dapil 1 Sumatera Selatan dengan cara memerintahkan dan mengendalikan operasi senyap yang dilakukan Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridalina melalui WhatsApp call dan mengatakan bahwa Saiful Bahri diminta oleh DPP PDI Perjuangan untuk mengurus pemilihan legislatif DPR RI Dapil Sumsel 1 untuk kasus penggantian almarhum Nazarudin Kemas. Pada sekitar awal bulan September 2019, pemohon bertemu dengan Saiful Bahri yang juga merupakan kader PDI Perjuangan dan Doni Tri Istiqomah di kantor DPP PDIP yang pada saat itu pemohon mengatakan tolong kawal surat DPP PDI Perjuangan yang keluar berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, amankan keputusan partai. Pada awal Desember 2019, pemohon selaku Sekjen PDI Perjuangan memanggil Doni Tri Istiqomah dan mengatakan, kamu bikin kajian hukumnya, nanti yang lain-lain biar diurus sama Saiful. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah koordinasi dengan Saiful Bahri untuk melaksanakan hal yang sifatnya teknis, yaitu mengantar surat-surat, bertemu dengan komisioner atau pihak terkait lainnya, melakukan lobby-lobby dengan pihak dari KPU terkait penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Saiful Bahri mengirimkan file surat Mahkamah Agung kepada DPP PDIP perihal permohonan fatwa terhadap putusan MARI nomor 57P tahun 2019 kepada saudari Agustiani Tio Fridalina. Bahwa selanjutnya Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridalina dan mengatakan, tanyain berapa biaya operasionalnya, kalau bisa itu 750. Maksudnya adalah Agustiani Tio Fridalina diminta Saiful Bahri untuk bertanya kepada Wahyu Setiawan berapa biaya operasionalnya, dan Agustiani Tio Fridalina juga diminta untuk menawarkan uang operasional sebesar 750 juta.
Bahwa kemudian Agustiani Tio Fridelina menghubungi Wahyu Setiawan melalui e-message terkait surat tersebut dan menyampaikan ada dana operasional sebesar 750, maksudnya 750 juta, dan dibalas oleh Wahyu Setiawan 1000, maksudnya 1 miliar. Hasil percakapan antara Agustiani Tio Fridelina dan Wahyu Setiawan diteruskan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Saiful Bahri. Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah menemui Harun Masiku di restoran Hotel Grand Hyatt guna menyampaikan informasi bahwa Agustiani Tio Fridelina berkata dana yang diminta oleh Wahyu Setiawan, komisioner KPU, adalah sebesar 1 miliar yang kemudian oleh Saiful Bahri melalui Agustiani Tio Fridelina ditawar dan akhirnya kesepakatan pada angka 900 juta rupiah. Atas penyampaian tersebut, Harun Masiku menyanggupi untuk membiayai biaya operasional sejumlah 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri melaporkan kepada pemohon di kantor DPP PDIP terkait kesepakatan antara mereka berdua dengan Harun Masiku, di mana Harun Masiku menyanggupi dana operasional guna keperluan lobi-lobi KPU sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dan pemohon mempersilahkannya. Sekitar 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kelanjutan urusan Harun Masiku tersebut kepada pemohon, dan atas hal tersebut pemohon mengatakan, ya silakan saja. Bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 14 WIB, Doni Tri Istiqomah tiba-tiba dipanggil oleh Hasto Kristianto untuk bertemu di kantor PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro. Pemohon menyerahkan uang kepada Doni Tri Istiqomah sejumlah 400 juta melalui Kusnadi. Pada tanggal yang sama, tanggal 16 Desember 2019, Kusnadi staf DPP PDIP menghadap Doni Tri Istiqomah di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro untuk menyerahkan titipan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan dalam ransel warna hitam dan mengatakan, "Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 Harun," katanya. Atas penyerahan uang tersebut, Hasto Kristianto mengkonfirmasi penyerahan uang sebesar 400 juta kepada Saiful Bahri, bahwa uang sudah diserahkan kepada Doni Tri Istiqomah. Pada jam yang sama, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah mencoba menghubungi Harun Masiku, tetapi tidak bisa dihubungi. Bahwa selanjutnya, Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WhatsApp, dan Doni Tri Istiqomah mengatakan, "Mas Hasto ngasih 400 juta, yang 600 Harun," katanya. "Duit udah kupegang." Bahwa maksud Doni Tri Istiqomah mengatakan Mas Hasto ngasih 400 juta adalah dengan tujuan agar Saiful Bahri segera mengambil uang titipan tersebut di kantor DPP PDI Perjuangan. Bahwa selanjutnya, Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WhatsApp dan keduanya sepakat untuk bertemu di Starbucks Cafe Metropol Menteng. Ketika bertemu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah mengatakan, "Ini ada uang untuk operasional pelaksanaan putusan MA di KPU. Perintah Sekjen untuk urusan Pak Harun." Saiful Bahri kemudian menjawab, "Oke, mantap. Kajian hukumnya kapan?" Dan dijanjikan oleh saudara Doni Tri Istiqomah akan selesai dalam 2 atau 3 hari. Bahwa Saiful Bahri kemudian memanggil supirnya Muhammad Ilham Yulianto dan memerintahkan untuk memindahkan uang 400 juta rupiah dari mobil Doni Tri Istiqomah di Toyota Fortuner warna putih nomor polisi B491KEN di halaman parkir Metropol Menteng ke mobil Saiful Bahri Mitsubishi Pajero warna hitam. Doni Tri Istiqomah tidak ikut ke mobil dan hanya menyerahkan kunci mobilnya saja dan meminta Muhammad Ilham Yulianto untuk mengambil amplop warna coklat berisi uang saja tanpa tas ranselnya. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 10 WIB, Saiful Bahri menelpon Muhammad Ilham Yulianto memerintahkan untuk membeli dolar Singapura sebesar 220 juta pecahan 1.000 dolar Singapura dan membeli dolar Amerika sebesar 20 juta pecahan
USD 100 ke money changer VIP valuta inti prima yang beramat di Jalan Menteng Raya. Selanjutnya istri dari Saiful Bahri, Dona Beriza, menyerahkan amplop coklat berisi uang 200 juta rupiah kepada Muhammad Ilham Yulianto. Setibanya di money changer VIP, Muhammad Ilham Yulianto mengirimkan nomor rekening money changer VIP melalui WhatsApp ke Dona, dan selanjutnya Dona mentransfer 40 juta rupiah ke rekening money changer VIP valuta inti prima. Bahwa total transaksi penukaran uang yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Yulianto adalah sebesar 239.829.850 rupiah. Dengan hasil penukaran diperoleh SGD 21 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura sebesar 150 dan dolar Amerika Serikat sebesar 1.430 yang kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna putih. Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2019 kira pukul 11.30 WIB, Saiful Bahri memerintahkan Muhammad Ilham Yulianto mengantarkan surat dari DPP PDI Perjuangan nomor perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung dengan lampiran fatwa Mahkamah Agung yang pada pokoknya memohon kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaksanakan penggantian antar waktu PAW Rizky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku, bahwa surat tersebut diterima oleh Retno Wahyu Diarti sebagai staf dari Wahyu Setiawan, bahwa sebelumnya Wahyu Setiawan telah menelpon Retno Wahyu Diarti dan menyampaikan bahwa akan ada kawan Wahyu Setiawan yang akan mengirimkan surat dan meminta Retno Wahyu Diarti untuk menerimanya. Melanjutkan ya, Mas. Ya, silakan. Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Saiful Bahri memerintahkan Muhammad Ilham Yulianto untuk ke Plaza Indonesia. Selanjutnya Saiful Bahri menelpon dan memerintahkan Muhammad Ilham Yulianto uang yang tadi tolong dikasihkan ke Butio, masukin 20 lembar dolar Singapura ke dalam amplop, sisanya ditaruh aja ke mobil. Itu nomornya Butio. Pak Ilham telepon Butio ya. Bahwa kemudian Muhammad Ilham Yulianto menelpon Agustina Tio Fedinina dan diminta oleh Agustina Tio Fedinina untuk menemui dirinya di restoran Häagen-Dazs lantai 5 Plaza Indonesia. Selanjutnya saat bertemu dengan Agustina Tio Fedinina sekitar pukul 15.30, Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan amplop putih yang berisi uang 20 lembar pecahan 100.000 dolar Singapura tersebut. Untuk fakta selanjutnya tidak perlu kami lanjutkan yang mulia, untuk kemudian kami pada C. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga fakta hukumnya tidak perlu kami bacakan dan kami bacakan di permohonan tanggapan ini. Dan kemudian unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban untuk dilakukan tidak dilakukan dalam jabatannya juga terurai dalam fakta-fakta hukum di dalam surat jawaban ini pada halaman 37 dan seterusnya sampai dengan halaman sampai dengan halaman 43. Bahwa kemudian akan kami bacakan berkenaan dengan unsur pasal 551 ke 1 KUH pidana adalah tentang ikut serta atau denaming. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dari rumusan bisa di atas terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan atau pleasure, yang menyuruh melakukan atau itlover, serta turut serta melakukan atau media pleasure. Berdasarkan Hofrat 9 Februari 1914 dinyatakan untuk turut serta melakukan dan seterusnya tidak perlu kami bacakan. Kemudian berdasarkan Hofrat 29 Juni 1936 nomor 1047 menyatakan bahwa turut serta melakukan dapat terjadi jika 2 orang terlebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat dicapai.
bahwa pemohon Hasto Kristianto telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Harun Masiku dan Saiful Bahri, memberikan hadiah atau janji berupa uang yang ini sejumlah 400 juta rupiah pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat di restoran Haagen-Dazs lantai 5 Plaza Indonesia, diberikan oleh Hasto Kristianto bersama-sama dengan Saiful Bahri dan Harun Masiku mulai Doni Istiqomah dan Nusnadi kepada Wahyu Setiawan uang sejumlah 850 juta rupiah pada tanggal 24 Desember 2019 bertempat di apartemen Mediterania 2, Lobby Tower Kenanga, Central Park dari Harun Masiku dan Saiful Bahri atas pengetahuan pemohon kepada Wahyu Setiawan melalui Agustina Theofidelina kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Theofidelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019 sampai dengan 2024. Perbuatan pemohon bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku dan Saiful Bahri secara material telah memenuhi unsur penyertaan atau denaming. Adanya penyertaan dapat ditemukan dengan adanya niat yang sama dan kerjasama yang diinsafi antara Harun Masiku, Saiful Bahri maupun pemohon terkait perbuatan untuk memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI tahun periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Theofidelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dapat diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut. Pemohon bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri dan Doni Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustia Theofidelina sebesar 19.000 Singapura dolar dan 38.350 Singapura dolar agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024 dari Dapil 1 Sumsel. Pemohon melakukan perbuatan pendahuluan sebelum dilakukan penyuapan kepada Wahyu Setiawan, yakni memerintahkan dan mengancam Rizky Aprilia agar mundur selaku caleg terpilih sehingga Harun Masiku menggantikan posisi yang bersangkutan. Pemohon memerintahkan kepada Doni Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019 dan surat permohonan pelaksanaan putusan dan fatwa Mahkamah Agung ke KPU agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Pemohon mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan Doni Istiqomah untuk memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemohon menandatangani surat pengajuan judicial review MA kepada MA tanggal 24 Juli 2024 dan menandatangani surat nomor 2576 2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review dan menandatangani surat ke Mahkamah Agung tanggal 13 September 2019 untuk meminta fatwa Mahkamah Agung agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Fakta hukum di atas didukung dengan dua bukti permulaan berupa A. Keterangan saksi Doni Istiqomah, Wahyu Setiawan, Agustiani Theofidelina, Rizka Aprilia, Januar Prawira Wasisa, Simon Petrus serta Kusnadi. C. Dokumen, satu bundel fotokopi legalisir dokumen VIB money changer penukaran valuta asing atas nama Bapak Ilham Julianto tanggal 17 Desember tahun 2019 dan seterusnya. D. Petunjuk satu buah handphone merek Samsung nomor serial sekian di dalam buku saku terdapat SIM berkode 0025 sekian tanpa memory card berserta soft case e-bag pin lock 1203-318 serta satu buah handphone merek Samsung serta keterangan calon tersangka pemohon bahwa bukti permulaan di atas telah memperjelas konstruksi peristiwa pidana maupun perbuatan Setiawanto selaku pemohon selaku sekjen PDIP bersama dengan Harun Masiku dan Saiful Bahri yang bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dokumen surat petunjuk elektronik hasil penyadapan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatan dan peran Setiawanto. Pemohon bersama-sama Harun Masiku dan Saiful Bahri yang telah memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Theofidelina sebanyak 1.250 miliar rupiah agar Wahyu Setiawan sebagai anggota KPU RI mengusahakan tersangka Harun Masiku dapat dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. 14. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penyidikan perkara atas nama Harun Masiku tersebut, penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana yang didukung oleh alat bukti yang perkuat adanya dugaan terlibatan pihak lain dalam perkara tindak pidana AKO, maka penyidik berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 106 KUHP berbunyi, penyidik yang mengetahui menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. 15. Menindaklanjuti kewajiban yang ada berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP di atas, maka penyidik termohon yang pada saat melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup
yang membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristianto atau pemohon dalam rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima dan atau menerima hadiah dan atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, kemudian melaporkan kepada pimpinan termohon yang dituangkan dalam laporan pengembangan penyidikan atau LPP nomor LPP 03 01 2020 tanggal 9 Januari 2024. Laporan atau LPP tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan atas peristiwa yang sama sebagaimana termuat dalam laporan LKTPK 03 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 dan laporan atau LKTPK 04 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat oleh penyidik termohon atas peristiwa tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Trio Fidelina terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama Saiful Fahri. 16. Berdasarkan laporan pengembangan penyidikan LPP tersebut, termohon pimpinan KPK kemudian mengadakan rapat pimpinan bersama-sama dengan penyidik penuntut umum, direktur penyidikan, direktur penuntutan, deputi penindakan, 5 orang pimpinan untuk membahas substansi LPP tersebut berkenaan dengan alat-alat bukti sebagai bukti permulaan konstruksi peristiwa pidana, apakah dalam satu poin perkara ataukah tidak, pasal yang akan diterapkan, penyidik yang akan menangani dan lain-lain. Berdasarkan hasil rapat pimpinan tersebut, termohon menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa Hasto Kristianto atau pemohon selaku Sekretaris Jenderal PDIP bersama-sama Harun Masiku dan Saiful Bahri diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fidelina terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 sehingga kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan nomor seperindik 153 dik garis-miring dik 00 garis-miring 01 garis-miring 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan tersangka Hasto Kristianto yang merupakan perintah dari pimpinan termohon kepada penyidik termohon untuk melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristianto bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau suatu janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. 17. Penyidik termohon selanjutnya memberitahukan kepada pemohon Hasto Kristianto pria dimulainya penyidikan melalui surat KPK nomor D722 garis-miring 12 2024 tanggal 22 Desember 2024 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan ditujukan kepada pemohon Hasto Kristianto yang telah diterima tanggal 24 Desember 2024. 18. Bahwa mengenai penetapan tersangka dari hasil pengembangan penyidikan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah pernah memutus dalam perkara nomor 49 Pilpres 2023 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2023 yang dalam pertimbangannya dalam halaman 177 yakni menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ahli Taufik Rahman SH/MH PhD demi efektif dan efisiensi pemeriksaan perkara sepanjang perkara masih berkaitan dan merupakan satu kesatuan serta bukan merupakan perkara yang berbeda, maka pengembangan perkara dibenarkan dalam arti perkara terdahulu yang akan dikembangkan dapat dijadikan dasar pengembangan penyidikan di perkara di kemudian. Pengadilan sependapat dengan ahli tersebut apabila ada batas limitasi selama 7 hari sejak bukti permulaan yang cukup ditemukan oleh penyelidik atau penyelidik melaporkan bukti permulaan cukup tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 44 ayat Undang-Undang KPK yang tentunya tidak memungkinkan waktu yang ada melakukan pemeriksaan kembali. Menimbang bahwa telah menjadi pengetahuan umum perkara nomor 1 Pitsus TPK 2023 PN Bandung atas nama Theodorus Joseph Parera telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di mana dijadikan dasar termohon mengembangkan perkara atas nama pemohon karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan bukan merupakan perkara yang berbeda. 19. Penyidik termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyidikan diantaranya mengumpulkan bukti-bukti berjumlah 2 alat bukti berupa surat, transaksi, keterangan tersangka dan petunjuk antara lain surat dokumen yang berjumlah lebih dari 50 dokumen, transaksi yang berjumlah lebih dari 23 orang yang masing-masing telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, keterangan tersangka yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka serta petunjuk berupa alat bukti elektronik, flash disk, notebook, hasil penyadapan dan lebih dari 5 handphone. 20. Pada saat persidangan pra peradilan ini berlangsung, penyidik termohon masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
Izin dilanjutkan ini. Silakan. A4. Munculnya penyidikan perkara dugaan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara suap atas nama Harun Masiku. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana yang telah termohon uraikan di atas, bahwa sebelumnya termohon mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji berupa uang suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Komisioner KPU DKK. Untuk itu termohon telah melakukan penyelidikan tertutup dengan mengupayakan tangkap tangan kepada pihak-pihak yang terlibat, serta telah menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor 146 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Pusat terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019 sampai 2024 dan surat perintah tugas nomor Sprint Gas 01 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. 2. Dalam upaya tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tersebut, termohon berhasil mengamankan beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya Wahyu Setiawan di Bandara Suta, Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di rumah makan pada Jalan Sabang, Jakarta, dan Agustiani Tio Fridelina di rumahnya. Termohon juga mengamankan saudara sepupu Wahyu Setiawan di Banyumas beserta istrinya. Selanjutnya termohon juga bergerak mengejar Harun Masiku dan Hasto Kristianto atau pemohon dengan maksud untuk mengamankan. 3. Pada hari yang sama tanggal 8 Januari 2020 sore hari sekitar jam 16.00 WIB, Firly Bahuri Ketua KPK menyampaikan konferensi pers melalui media bahwa sedang dilakukan OTT KPK pada KPU. Padahal termohon belum sempurna melakukan tangkap tangan karena Harun Masiku dan Hasto Kristianto belum bisa diamankan. 4. Dalam proses pengejaran kepada Harun Masiku dan pemohon tersebut, ada petunjuk yang didapatkan oleh termohon atas penyadapan tanggal 8 Januari 2020 jam 19.54 bahwa terdapat perintah dari pemohon kepada Nur Hasan, penjaga Rumah Inspirasi, Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang digunakan oleh pemohon berkantor, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP di air dan agar Harun Masiku untuk melarikan diri dari kejaran petugas termohon dengan percakapan sebagai berikut. M bilang, "Pak, ini ada amanat." Har bilang, "Ya." M bilang, "Bapak, handphonenya harus direndam di air, terus Bapak standby di DPP." Har bilang, "Ya, oke. Di mana disimpannya?" M bilang, "Direndam di air Pak." Har bilang, "Di mana?" M bilang, "Gak tahu deh saya. Bilangnya direndam aja." Har bilang, "Gini aja, Pak Hasan segera ini, itu kita ke itu. Ke apa namanya? Aduh." M bilang, "Halo Pak." Har bilang, "Naik motor aja Pak." M bilang, "Kemana?" Har bilang, "Itu yang rumah dekat samping di situ." M bilang, "Pinggir sini Pak, kali." Har bilang, "Ya, yang 20 itu." M bilang, "Ya Pak." Har bilang, yang nomor 10 itu, atau di DPP." M bilang, "Ketemuan di situ aja, soalnya di SS nggak ada orang Pak, saya nggak bisa tinggal." Har bilang, "Bapak di mana?" M bilang, "Bapak lagi di luar." Har bilang, "Bapak suruh kemana?" M bilang, "Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP, lalu handphonenya harus direndam di air." Har bilang, "Di mananya?" M bilang, "Terserah Bapak, apa saya mau rendemin apa gimana?" Har bilang, "Bapak meluncur sekarang, saya tunggu di dekat Tuku Umar, naik motor aja." M bilang, "Ya Pak." Har bilang, "Yang di pompa bensin dekat Hotel Sofyan." M bilang, "Oh, Cut Mutia." Har bilang, "Sekarang berangkat ya." M bilang, "Ya." Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon. 5. Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Pada saat petugas termohon membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, petugas termohon malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan pemohon di PTIK tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Petugas termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan DKK.
Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas termohon tersebut diambil paksa, kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan termohon. 6. Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan pemohon, tim termohon menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspos perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan. Bahwa di dalam forum rapat ekspos, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan. Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya. Bahwa pada saat ekspos kemudian diputuskan hanya menaikkan menjadi ke penyidikan dengan 2 surat perintah penyidikan dan 4 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina. Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri. Selanjutnya KPK menerbitkan laporan kejadian tindak pidana nomor LKTPK 03 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK 04 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 08 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020. Bahwa pimpinan KPK telah mengganti tim penyidik yang menangani perkara ini dengan tim penyidik yang baru dan sejalan dengan perintah pimpinan KPK Firly Bahuri. Selain dari peristiwa tersebut, pada saat dilakukan pengambilan keterangan sebagai saksi setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, diketahui para pihak yang tertangkap tangan yaitu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina melakukan diskusi bersama pada ruang musola dan tempat merokok lantai 2 gedung KPK Merah Putih dan merencanakan merubah keterangan yang sebelumnya menjelaskan secara detail terkait dengan peran pemohon dan asal uang 400 juta rupiah yang asalnya dari pemohon kemudian diubah. Hal ini diketahui oleh Wahyu Setiawan yang pada saat itu juga ikut mendengarkan diskusi. 8. Bahwa 1 hari setelah dilakukan tangkap tangan oleh termohon, yaitu pada tanggal 9 Januari 2020, Simeon Petrus yang merupakan tim hukum PDI Perjuangan dan juga menjadi lawyer dari Tio menghubungi Daniel Masiku melalui pesan WhatsApp dan meminta Daniel Masiku untuk menjadi kuasa hukum Harun Masiku. 9. Beberapa hari setelah proses OTT tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri mengembalikan penyidik KPK Rosa Purbobekti ke Mabes Polri dengan berbagai alasan walaupun masa dinas belum berakhir. Kemudian KPK menerbitkan DPO Harun Masiku 17 Januari 2020 dan Red Notice pada tanggal 16 Juli 2021. 10. Bahwa KPK menerbitkan sprindik tambahan pada tanggal 5 Mei 2023, kemudian tim penyidik termohon yang baru melakukan pendalaman dengan akan memeriksa Wahyu Setiawan di Lapas Kedung Panes Semarang. Ternyata Wahyu sudah bebas PB sehingga diputuskan untuk dilakukan penggeledahan pada tanggal 12 Desember 2023 di rumah Wahyu Setiawan, Desa Gemuruh, RT 2 RW 9, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah digeledah, anaknya Wahyu Setiawan mendatangi Simeon Petrus di Jakarta untuk melaporkan penggeledahan dimaksud. 11. Bahwa dari penggeledahan oleh penyidik termohon di rumah Simeon Petrus pada tanggal 23 April 2024 yang bertempat di rumah dengan alamat Rum Taman Kenari Jagorawi, Blok 7A nomor 16-17, RT 001 RW 011, Kelurahan atau Desa Puspasari, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa Simeon Petrus aktif berkomunikasi dengan pemohon. Di antaranya sejak setelah dilakukan tangkap tangan oleh termohon, pada tanggal 8 Januari 2020, pemohon beserta tim hukumnya yang salah satunya bernama Simeon Petrus berupaya mengendalikan jalannya perkara dengan membentuk tim hukum yang sama dan terkoneksi pada tersangka, pemberi, dan penerima. Bahkan Simeon Petrus pada tanggal 9 Januari 2020 meminta Daniel Masiku untuk menjadi pengacara Harun Masiku, padahal pada saat itu diketahui Harun Masiku melarikan diri. Bahwa pada handphone milik Simeon Petrus tersebut menyampaikan sedang sibuk mengurus KPK dan amankan pemohon. Dalam hal ini dari penyidik termohon.
bahwa terdapat percakapan pada handphone milik Simeon Petrus dengan rekannya yang menerangkan jika Saiful Bahri tersangka KPK akan loyal dan pasang badan pada perkara dimaksud. Hal ini dipahami adalah untuk melindungi pemohon dari jeratan kasus korupsi. 12. Bahwa atas beberapa bukti petunjuk tersebut untuk mencari keberadaan Harun Masiku, kemudian penyidik termohon melakukan pemanggilan terhadap diri pemohon tanggal 10 Juni 2024 yang pada saat dilakukan pemeriksaan saksi, penyidik KPK berhasil menyita handphone dan beberapa barang lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani. Bahwa pada handphone milik pemohon tersebut, penyidik termohon menemukan rekaman suara pemohon dengan beberapa pihak yang diantaranya adalah Yanuar Prawira Wasesa, tim PH PDIP, yang mengurus PB terdakwa Wahyu Setiawan, dan menemui Daniel Masiku setelah penggeledahan. Bahwa Yanuar Prawira Wasesa merupakan saksi termohon yang di BAP pada tanggal 12 Juni 2024, bahwa sebelum dipanggil termohon, Yanuar Prawira Wasesa pada tanggal 6 Juni 2024 dipanggil dan bertemu dengan pemohon di Rumah Sultan Syahrir nomor 12A. Bahwa pada pertemuan tersebut, pemohon mengarahkan Yanuar Prawira Wasesa untuk memberikan keterangan yang tidak melebar sebelum diriksa oleh penyidik termohon pada tanggal 12 Juni 2024. Atas perbuatan pemohon tersebut, penyidik dan pencarian atas perbuatan pemohon tersebut, penyidik dan pencarian DPO Harun Masiku menjadi terhambat dan penyidikan perkara tersebut mengalami perintangan. Izin terdapat renvoy berupa penambahan. Angka 12A, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum dilakukan pemeriksaan saksi oleh KPK, pemohon Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan handphone supaya tidak ditemukan oleh KPK. 13. Bahwa berdasarkan uraian fakta penyidikan tersebut di atas, patut disimpulkan peran pemohon dalam perkara tindak pidana Akwo sebagai berikut. Pemohon pada sekitar tanggal 8 Januari 2020, yaitu saat proses tangkap tangan KPK, memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh pemohon, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam dalam air alat komunikasi atau HP milik Harun Masiku dan melarikan diri supaya tidak ditemukan oleh Satgas termohon yang saat itu sedang melaksanakan tugas operasi tangkap tangan. Bahwa kemudian sejak perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan menjadi DPO termohon hingga saat ini, sehingga penyidikan guna mengungkap dan menyeret pelaku tindak pidana korupsi menjadi terintangi. Pemohon pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, yang juga dengan Harun Masiku melarikan diri dan bersembunyi di Kompleks Sekolah Polri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, dari kejaran petugas KPK yang sedang melaksanakan tugasnya. Pemohon dan Harun Masiku dengan dibantu oleh Hendy Kurniawan DKK sengaja menghalangi dan mencegah petugas termohon sehingga tujuan pelaksanaan OTT tidak tercapai. Petugas termohon sempat disekap beberapa jam di PTIK atas hal tersebut. Pemohon pada sekitar tanggal 6 Juni 2024, yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan saksi oleh termohon, memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP supaya tidak ditemukan oleh termohon. Bahwa atas beberapa bukti petunjuk untuk mencari keberadaan Harun Masiku, kemudian penyidik termohon melakukan pemanggilan terhadap pemohon tanggal 10 Juni 2024, yang pada saat dilakukan pemeriksaan saksi, penyidik termohon berhasil menyita handphone dan beberapa barang lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani. Atas penyitaan barang tersebut, penyidik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komnas HAM, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Propam Polri, gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pada handphone milik pemohon tersebut, penyidik menemukan rekaman suara pemohon dengan beberapa pihak yang diantaranya adalah Yanuar Prawira Wasesa, tim PH PDIP, yang mengurus PB terdakwa Wahyu, dan menemui Daniel Masiku setelah penggeledahan. Bahwa Yanuar Prawira Wasesa merupakan saksi termohon yang di BAP pada tanggal 12 Juni 2024, bahwa sebelum dipanggil termohon, Yanuar Prawira Wasesa pada tanggal 6 Juni 2024 dipanggil dan bertemu dengan pemohon di Rumah Sultan Syahrir nomor 12A, bahwa pada pertemuan tersebut pemohon mengarahkan Yanuar Prawira Wasesa untuk memberikan keterangan yang tidak melebar sebelum diperiksa oleh termohon pada tanggal 12 Juni 2024. Atas perbuatan pemohon tersebut, penyidik dan pencarian DPO Harun Masiku menjadi terhambat dan penyidikan perkara tersebut mengalami perintangan. 14. Bahwa dari fakta yang telah termohon uraikan dalam kronologi di atas, patut diduga pemohon telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99 dan seterusnya. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang berbunyi,
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Izin akan dilanjutkan. Silakan. Izin melanjutkan. Adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya perbuatan pemohon dalam perkara tindak pidana aku didukung oleh alat-alat bukti sebagai berikut. 1. Keterangan saksi antara lain 1. Hasto Kristianto calon tersangka. 2. Rizka Anungnata. 3. Arif Budi Raharjo. 4. Nur Hasan. 5. Danilton Napa Masiku. 6. Kusnadi. 7. Simeon Petrus. 8. Yanuar Prawira Wasesa. 9. Doni Tri Istiqomah. 10. Saiful Bahri. 11. Wahyu Setiawan. 12. Agustiani Tio Fridilina. 13. Rizky Aprilia. 14. Keterangan saksi-saksi lain yang terkait. 2. Keterangan ahli antara lain ahli Dr. Nur Aziz Said, ahli Nathaniel E.J. Sumampau, MPSI MSc, psikolog, ahli R. Sugeng Joko Sarwono, MT PhD, ahli Dr. Engineer Dani Arifianto, SD, M Engineer. 3. Barang bukti elektronik antara lain 1. Buah handphone merek Samsung, serial number dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Satu buah handphone merek Samsung, serial number RR8C70QL3EE dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Satu buah handphone merek Samsung, serial number R58K75ET4XT, IMEI 1 dan seterusnya. 4. Satu buah handphone merek Apple, serial number C6TVQN dan seterusnya dianggap dibacakan. 5. Satu buah handphone merek Samsung, serial number RR8CC0DSA28 dan seterusnya. 6. Satu buah tablet merek Samsung, serial number RR2K4006ZLT dan seterusnya. 7. Satu handphone Vivo 1713 IMEI 1 dan seterusnya. 8. Satu handphone iPhone 15 model NTP63PA-A dan seterusnya. 9. Satu iPhone 11 model MHDH3PAA dan seterusnya. 10. Satu handphone Samsung Galaxy S22 Plus model SM S906EDS dan seterusnya. 11. Satu handphone Samsung Galaxy A6 Plus model SMA605C beserta dokumen elektronik di dalamnya atas nama pemilik Simon Petrus. 12. Satu unit flash disk merek SanDisk warna hitam 128 GB beserta dokumen elektronik di dalamnya. 13. Dokumen elektronik dengan nama file iPhone 15 Pro Max zip dan seterusnya disimpan dalam media penyimpanan DVD-R merek Verbatim yang ditandatangani Alexius Hakim. Selanjutnya dianggap telah dibacakan sampai dengan barang bukti dan seterusnya sampai dengan halaman 55 izin angka 16 bahwa bukti permulaan di atas telah memperjelas konstruksi peristiwa pidana maupun perbuatan Hasto Kristianto atau pemohon selaku sekjen PDIP bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan yang bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dokumen surat petunjuk bukti elektronik atau hasil penyadapan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatan dan peran Hasto Kristianto atau pemohon bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan dalam tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F. 21. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penyidikan perkara atas
nama Harun Masiku tersebut, penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana yang didukung oleh alat bukti yang memperkuat adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pohon perkara yang sama, yakni dugaan tindak pidana korupsi di KPU Pusat terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Maka penyidik berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 106 KUHP berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan. 22. Menindaklanjuti kewajiban yang ada berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP di atas, maka penyidik termohon yang pada saat itu melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup yang membuktikan adanya perbuatan Hasto Kristianto atau pemohon dan kawan-kawan dalam rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pohon perkara yang sama, yakni dugaan tindak pidana korupsi di KPU Pusat terkait penetapan anggota DPR RI terpilih dan seterusnya, dianggap dibacakan, yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. 23. Berdasarkan laporan pengembangan penyidikan LPP tersebut, termohon atau pimpinan KPK kemudian mengadakan rapat pimpinan bersama-sama dengan penyidik penuntut umum, direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan, deputi penindakan, 4 orang pimpinan untuk membahas substansi LPP tersebut berkenaan dengan alat-alat bukti sebagai bukti permulaan, konstruksi peristiwa pidana apakah dalam satu pohon perkara ataukah tidak, pasal yang akan diterapkan, penyidik yang akan menangani, dan lain-lain. Berdasarkan hasil rapat pimpinan tersebut, termohon menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemohon atau Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDIP bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di KPU Pusat terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sehingga kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 152 garing dik titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan tersangka Hasto Kristianto dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 dan seterusnya junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 24. Termohon beranggapan tindakan pemohon yang melakukan atau memberikan perintah melalui orang lain untuk merendam HP dalam air serta menyuruh Harun Masiku untuk melarikan diri serta tindakan pemohon yang bersiasat mengatur sedemikian rupa dan berupaya mengendalikan jalan perkara untuk menghalang-halangi termohon selaku penegak hukum dalam melakukan tangkap tangan maupun mengungkap tindak pidana kejahatan yang sebenarnya patut diduga merupakan kesengajaan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi yang ditangani oleh termohon. 25. Penyidik termohon selanjutnya memberitahukan kepada pemohon perihal dimulai penyidikan melalui surat KPK nomor B garing 723 garing dik titik 00 garing 23 garing 12 garing 2024 tanggal 22 Desember 2024 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan ditujukan kepada pemohon atau Hasto Kristianto yang telah diterima tanggal 24 Desember 2024. 26. Penyidik termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyidikan, diantaranya mengumpulkan bukti-bukti berjumlah lebih dari 2 alat bukti berupa surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan petunjuk, antara lain surat dokumen yang berjumlah lebih dari 50 surat dokumen, keterangan saksi yang berjumlah lebih dari 23 orang yang masing-masing telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, keterangan tersangka yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka, serta petunjuk berupa bukti elektronik, diantaranya flash disk, notebook, hasil penyadapan, lawful interception, dan lebih dari 5 handphone. Pada saat persidangan pra peradilan ini berlangsung, penyidik termohon masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. A5. Penetapan tersangka terhadap pemohon sudah didahului pemeriksaan calon tersangka. Bahwa dalil-dalil permohon pra peradilan pada pokoknya sebagai berikut, izin dianggap dibacakan sampai di halaman 58. Terhadap dalil-dalil tersebut, termohon memberikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut. 1.
Berkenaan dengan dalil permohonan di atas, termohon menanggapi bahwa dalil demikian merupakan upaya pemohon untuk memaksakan pemikirannya dari sudut pandang yang menguntungkan pemohon semata, tanpa memandang secara komprehensif tentang maksud dirumuskannya norma pemeriksaan calon tersangka dalam putusan MK nomor 21/2014. Dengan sudut pandang yang demikian, maka akan muncul pemikiran yang sempit yang memberikan tafsir pemeriksaan tersangka secara harfiah serta memandang adanya kaidah-kaidah hukum yang lain. 2. Pemohon menghendaki, walaupun tidak diatur tentang kapan dan bagaimana pemeriksaan calon tersangka tersebut dalam putusan MK maupun peraturan perundang-undangan, namun menurut pemohon harus ditafsirkan seolah-olah mengacu dan mendasarkan diri pada sprindik yang menjadi dasar ditetapkannya pemohon sebagai tersangka. Tafsir demikian jelas menyesatkan dan bertentangan dengan substansi pertimbangan putusan MK nomor 21/2014. Hal ini dikarenakan dalam hal terdapat pengembangan penyidikan di mana seorang saksi yang berpotensi sebagai calon tersangka sudah diperiksa dalam perkara lainnya, kemudian ditafsirkan secara formalistik oleh pemohon dianggap tidak memenuhi putusan MK 21/2014. Pendapat demikian tidak jelas. Pendapat demikian jelas tidak relevan dan mengada-ngada serta tidak berdasar atas hukum. 3. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 153/2024 tanggal 23 Desember 2024 dugaan pemberi hadiah janji kepada penyelenggara, dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 dugaan merintangi penyidikan. 4. Bahwa kedua surat perintah penyidikan tersebut sebagaimana diuraikan di atas merupakan hasil pengembangan penyidikan atas surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020. Dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku dan seterusnya. 5. Dalam pelaksanaan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang masih berlaku untuk atas nama Harun Masiku tersebut, penyidik termohon kembali melakukan penelaahan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara aku maupun guna memperoleh alat-alat bukti yang menguatkan pembuktian perkara aku. Salah satu upaya yang dilakukan penyidik termohon adalah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara lebih mendalam dengan melakukan cross examination dengan alat-alat bukti lainnya. 6. Salah satu saksi yang terkait dengan perkara aku yang dipandang memiliki pengetahuan dan hubungan dengan pihak tersangka Harun Masiku adalah pemohon, atau dalam hal ini Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDIP yang merupakan pimpinan partai PDIP tempat tersangka Harun Masiku mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal jika kemudian terhadap pemohon tidak dimintai keterangan dalam penyidikan perkara aku. Penyidik termohon telah melakukan pemeriksaan pemohon sebagai saksi sebanyak 3 kali, yakni A. diperiksa tanggal 24 Juni 2020 di mana pemohon hadir sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon selaku saksi yang dituangkan dalam BAP saksi tanggal 24 Juni 2020. B. diperiksa tanggal 26 Februari 2020 di mana pemohon hadir sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon selaku saksi yang dituangkan dalam BAP tanggal 26 Februari 2024. C. diperiksa tanggal 10 Juni 2024 di mana pemohon hadir sehingga dilakukan BAP selaku saksi dituangkan dalam BAP tanggal 10 Juni 2024. Berdasarkan fakta hukum adanya panggilan maupun berita acara pemeriksaan sebagai saksi atas diri pemohon sebanyak 3 kali di atas, maka dalil pemohon yang menyatakan pemohon belum pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan atas hukum. Jelas pelaksanaan 3 kali pemeriksaan tersebut terjadi sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Materi pemeriksaan terhadap pemohon juga sudah mencakup materi-materi pemeriksaan yang ada. 7. bahwa pertimbangan putusan MK nomor 21/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan adanya pemeriksaan calon tersangka dalam proses penetapan tersangka. Namun MK sendiri tidak memberikan tafsir atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan calon tersangka. Dalam regulasi yang ada pengertian berkenaan dengan calon tersangka juga pernah ditemukan definisinya. Adapun mengenai persoalan praktek hukum, apakah seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu baik sebagai saksi maupun sebagai orang yang memberikan keterangan sangat bergantung pada interpretasi dalam penegakan hukum yang merupakan ranah praktis oleh penegak hukum. Dikarenakan di dalam KUHP tidak dikenal terminologi calon tersangka, sehingga tidak mungkin penyelidik atau penyidik dalam meminta keterangan untuk membuat berita acara pemerintahan keterangan calon tersangka. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap calon tersangka pada tahap penyelidikan baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai orang yang memberikan keterangan harus dimaknai sebagai pemeriksaan calon tersangka sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi, sehingga keterangannya juga merupakan alat bukti yang sah. 8.
Argumentasi termohon di atas sejalan dengan pertimbangan putusan MK 21/2014, yakni menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Artinya, pemeriksaan calon tersangka dilakukan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bertujuan agar yang bersangkutan sebelum menjadi tersangka memperoleh perlindungan hak asasi untuk memberikan keterangan yang seimbang dengan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dengan penekanan pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum penetapan tersangka, maka MK sendiri tidak memberikan penjelasan dalam kapasitas apa seseorang tersebut diperiksa. Jika melihat tahapan dan maksud pemeriksaan tersebut untuk memberikan perlindungan hak asasi supaya dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan alat bukti yang diketemukan oleh penyidik, maka kapasitas pemeriksaan sebagai saksi juga memungkinkan. Yang terpenting, saksi-saksi yang berpotensi menjadi calon tersangka tersebut diberikan pertanyaan. 9. Terlebih lagi, sangat tidak adil jika kemudian sudah ditetapkan statusnya sebagai calon tersangka, padahal bukti permulaan belum dibahas secara resmi dan belum dilakukan evaluasi apakah sudah ditemukan atau belum, namun sudah dinyatakan sebagai calon tersangka. Artinya, jika praktek ini dimaknai sesuai teks putusan MK tersebut, maka penetapan seseorang sebagai calon tersangka jika dilakukan pemeriksaan adalah prematur, karena belum ada evaluasi bukti permulaan maupun belum mendahului penetapan sebagai tersangka. Maka demikian, pemeriksaan calon tersangka sebagaimana disyaratkan dalam putusan MK harus dimaknai seseorang sebelum ditetapkan tersangka. Harus pernah dilakukan pemeriksaan baik sebagai saksi atau terperiksa. Yang jelas, kepada yang bersangkutan harus pernah ditanyakan peristiwa yang dibutuhkan dia agar saksi terperiksa tersebut dapat memperoleh perlindungan hak asasi, agar dapat memberikan keterangan seimbang dengan alat bukti yang ditemukan penyidik. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah memberi kesempatan kepada pemohon untuk diperiksa secara patut dan layak, sehingga menurut hukum telah melaksanakan pemeriksaan calon tersangka atau pemeriksaan dengan nomenklatur yang sah berdasar hukum menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Hakim pra Peradilan untuk menolak segala dalil permohonan pemohon karena tidak berdasar atas hukum. A6. Penanganan perkara sudah didahului dengan penyelidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bahwa permohonan peradilan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara aku terhadap posita dan petitum pemohon mendalilkan dengan pokok sebagai berikut. Izin dianggap dibacakan sampai halaman 62. Terhadap dalil tersebut termohon tanggapi. 1. Bahwa surat pemberitaan dimulainya penyidikan nomor B722 tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B721 tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama pemohon sebenarnya tidak tiba-tiba ada sebagaimana yang didalilkan pemohon. 2. Sebagaimana diuraikan dalam kronologis penanganan perkara di bagian sub terdahulu, diketahui bahwa penanganan perkara aku merupakan rangkaian dari penanganan perkara atas dugaan tidak pidana suap menyuap di Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Berdasarkan informasi tersebut, termohon kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprindik Dik 146/2019 tentang penyelidikan terhadap dugaan tipikor berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. 3. Melalui tindakan penyelidikan oleh penyelidik termohon tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar 13.27 kemudian melakukan tangkap tangan terhadap Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saiful Bahri dan Tony Tri Istiqomah yang selanjutnya dibawa ke kantor KPK. Berdasarkan tindakan penyelidik termohon tersebut, maka kemudian diketemukan 2 bukti permulaan yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang KPK terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut ditetapkan sebagai tersangka di tahapan awal penyidikan dengan masing-masing tindak pidana dan seterusnya dianggap dibacakan. 5. Sebagaimana diuraikan di dalam kronologis di subbab terdahulu, pelaksanaan tugas penyidikan oleh penyidik termohon berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07/2020 tanggal 9 Januari 2020 masih menyisakan tersangka atas nama Harin Masiku yang melarikan diri sehingga belum dapat disidangkan.
dan sprindik tersebut tidak pernah dilakukan penghentian penyidikan oleh termohon, sehingga demi hukum masih berlaku dan memiliki legalitas untuk melakukan penyidikan perkara atas nama Harun Masiku. 6. Berdasarkan pelaksanaan sprindik 07 2020 yang masih berlaku dengan melakukan cross examination dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya, terdapat nama pemohon yakni Hasto Kristianto yang memiliki keterkaitan dan dengan tersangka Harun Masiku dalam perkara Akuo. Penyidik termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatan pemohon dalam perkara Akuo, dan atas perbuatannya tersebut pemohon patut dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukannya karena melakukan perbuatan tercela bersama-sama Harun Masiku dan Saiful Bahri, maupun pemohon memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Bukti permulaan yang cukup yang diketemukan penyidik termohon tersebut meliputi 2 alat bukti yang memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi yang intinya memberi hadiah atau janji atau suap sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor. 8. Bahwa bukti permulaan di atas telah memperjelas konstruksi peristiwa pidana maupun perbuatan pemohon selaku sekjen PDIP bersama dengan Harun Masiku dan Saiful Bahri yang bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan dokumen surat, petunjuk, bukti elektronik, hasil penyadapan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatan dan peran Hasto Kristianto bersama Harun Masiku dan Saiful Bahri yang telah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017. Langsung 13. Di dalam KUHP maupun ketentuan hukum acara pidana lainnya tidak ada ketentuan bahwa setiap penanganan perkara harus dimulai dengan tahapan penyelidikan. Sepanjang perkara tersebut masih terkait dengan pokok pohon perkara telah diketahui terlebih dahulu peristiwa pidananya. Dengan diketahui adanya peristiwa pidananya dalam suatu perkara, dalam pengembangan selanjutnya jika ada subjek hukum lain yang terkait, tidak harus dimulai dengan adanya kegiatan penyelidikan. Demikian juga bagi pihak termohon, walaupun dalam menemukan bukti permulaan berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK ada pada tahapan penyelidikan sebagai ketentuan lex specialis, namun mengingat berlakunya ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KPK yang menyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 dan seterusnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Maka dalam hal-hal tertentu sepanjang tidak diatur secara khusus berlaku ketentuan KUHP. Salah satu ketentuan berkenaan dengan penanganan perkara yang berlaku bagi termohon adalah ketentuan pasal 106 KUHP yang mengatur dalam penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana yang didukung oleh alat bukti yang memperkuat adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tidak pidana Akuo, maka penyidik berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dengan berlakunya ketentuan demikian, maka dalam hal pada tahapan penyidikan diketemukan bukti permulaan yang cukup, maka dapat langsung dilakukan penyidikan baru berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP tersebut tanpa perlu balik ke tahapan penyelidikan. 15. Dalam perkara Akuo, ketika bukti permulaan yang cukup tersebut diperoleh pada tahapan penyidikan dengan mendasarkan pada laporan pengembangan penyidikan nomor LPP 03 dan seterusnya, maka terhadap pemohon dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 153 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan tersangka Hasto Kristianto. Bahwa berdasarkan uraian di atas, termohon berkesimpulan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, mohon izin yang mulia untuk melanjutkan. A7, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah untuk menciptakan keadilan